football lovers, welcome back to Coffee Ball. Di posan gue kali ini gue bakal mereview, membreakdown semua pembelian Arsenal di bursa transfer 2019-2020 mencakup musim panas 2019 dan juga musim dingin atau bursa transfer musim dingin 2020. Gue bakal mereview dari posisi belakang. Kalau misalkan ada yang kelewat dikit ya nggak apa-apa, namanya juga manusia, mungkin ada lupanya juga. Jadi gue bakal membahas dari pemain pertama yang dibeli Arsenal di musim 2019-2020. Bukan pemain taman juga, tapi kayak ya gitulah, Kieran Tierney ini dibeli dari Celtic seharga berapa juta euro gue nggak tahu. Pokoknya dia ini rumornya sebenarnya sudah ada semenjak bursa transfer Premier League ini dibuka, tapi baru kejadian pada saat bursa transfer Premier League itu ingin ditutup pada bulan 8 Agustus, ingat gue. Pada saat itu kan bursa transfer Premier League ingin ditutup, baru Kieran Tierney ini diresmikan oleh Arsenal. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan scouting reportnya Arsenal, karena ya Kieran Tierney ini adalah salah satu fullback terbaik di Skotlandia. Dia ini digadang-gadang menjadi the nextnya Andy Robertson, karena memang satu negara juga kan, negara Skotlandia. Jadi memang sebenarnya si Kieran Tierney ini sudah dilirik sama salah satu tim besar Inggris lainnya, yaitu MU, pada saat MU masih dijabat oleh Jose Mourinho pada musim 2017-2018. Seingat gue, dia itu sudah melihat bahwa Kieran Tierney ini menjadi salah satu pemain yang harus dibeli oleh Mourinho pada saat itu. Tapi entah mengapa, alasan apa ya nggak jadi. Mungkin karena Luxem jadi makin bagus kan, karena Luxem sekarang ya dari starting 11 MU pada saat itu masih Ashley Young. Jadi ya Kieran Tierney sebenarnya sudah lama didirikan oleh tim-tim besar Inggris, salah satunya MU, tapi ya baru musim ini saja. Entah mengapa, ya mungkin karena faktor dari Kieran Tierney ingin mencari tantangan baru, karena ya ketika dia di Celtic kan pasti ya tantangannya apa, Celtic itu salah satu tim terbaik di Skotlandia, atau mungkin tim terbaik di Skotlandia. Rangers masih jauh di bawahnya menurut gua, karena ya Celtic itu masih kuat banget lah. Jadi dia juga masih mempunyai stok pemain muda yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ya Celtic ini salah satu tim yang luar biasa lah di Skotlandia. Dan Kieran Tierney ini akhirnya pindah resmi ke Arsenal, yang pada saat itu digadang-gadang menjadi starting eleven Arsenal, karena pada saat itu kan left back Arsenal kan sangat menipis gitu loh. Nacho Monreal dijual ke Real Sociedad karena mungkin kontraknya sisa setahun seingat gua, dan Sead Kolasinac juga tidak bermain sangat bagus sekali. Jadi memang Sead Kolasinac, Arsenal tuh hanya punya left back satu, Sead Kolasinac, dan tidak terlalu bagus banget. Ya akhirnya Arsenal membeli Kieran Tierney yang diharapkan permainannya seperti Andy Robertson. Tapi ternyata pas datang ke Arsenal bukan the next Andy Robertson yang datang, jadi the next Kieran Gibbs mungkin ya. Karena ya Kieran Tierney sebenarnya kalau misalkan dibilang buruk banget ya enggak juga. Tapi kalau misalkan dilihat dari ekspektasinya sih emang buruk. Tapi kalau misalkan buruk banget ya enggak. Dibilang standar sih ya agak di bawah standar lah, karena memang Kieran Tierney ini tidak seperti orang-orang lihat di Liga Skotlandia. Emang wajar sih, Liga Skotlandia itu left back aja bisa menggocek para striker. Gak mungkin kan di Premier League, yang mungkin aja bisa kalau misalkan left backnya seperti Marcelo atau left backnya seperti left back Brazil. Tapi kan ya agak berbeda lah kualitas penyerangan dari Skotlandia, kualitas pertahanan atau kualitas serangan-serangan di Premier League itu jauh berbeda dari kualitas Liga Skotlandia. Memang sangat wajar, dan juga ditambah lagi rentan cederanya Kieran Tierney ini memperburuk transfer ini, karena ya Kieran Tierney ini rentan cedera, dia sudah permainannya tidak terlalu bagus, rentan cedera juga, malah makin membuat fans Arsenal kesal sama dia. Tapi nggak ada sih yang kesal sama dia, tapi kayak lebih ke menyesali aja lah orang-orang yang sudah berekspektasi tinggi padanya, tapi ternyata dia tidak bisa menjawab atau mengiyakan ekspektasi orang-orang tersebut. Untuk rating dari Kieran Tierney ini ya 5 dari 10. Kita langsung ke pemain kedua yang dibeli oleh Arsenal di musim 2019-2020, ada dari sektor back David Luiz. Entah mengapa kok awal-awal kedatangannya di Arsenal banyak banget orang yang ekspektasinya tinggi sama David Luiz. Entah mengapa, karena emang di musim terakhir di Chelsea, David Luiz ialah salah satu back Chelsea yang sangat sering blunder, sangat sering dibully oleh fans Chelsea.
Dan ya David Luiz dijual kan PSSI seneng, kok PES Arsenal lah juga ikut seneng, gue nggak tahu mengapa kok PES Arsenal berharap lebih gitu loh. Bahkan ada fans sepak bola lainnya, seperti gue pernah lihat fans Inter komen di sebuah Instagram fanspage-nya Instagram Indonesia Inter, lagrandeinter.id. Dia berkomen bahwa kenapa kok Inter tidak membeli David Luiz saja seharga 8 juta euro, murah banget sekelas David Luiz. Iya memang David Luiz itu salah satu fullback yang menurut gue memang dia tuh permainannya luar biasa sekali ketika dia masih ada di PSG. Dan sebelum di PSG masih ya zaman-zamannya Chelsea, masih ada John Terry, masih ada Gary Cahill, itu memang dia bagus banget. Tapi semenjak dia Antonio Conte, pas dia comeback ke Chelsea itu musim-musim awal masih ada Antonio Conte bagus tuh, tapi di musim kedua Antonio Conte dia udah mulai makin menurun. Pas dia Mario Sarri semakin menurun lagi. Dan ya memang sudah sangat tepat jika Frank Lampard menjual David Luiz, masih ada harganya juga, masih beruntung 8 juta euro pindah ke Arsenal. Ya memang seperti itulah David Luiz. Ya kalian sebenarnya harus bisa menyadari memang ya 8 juta euro ya, lu berharap apa dengan pemain 8 juta euro gitu. Ya memang Gabriel Martinelli yang nanti kita akan bahas memang harganya cuma 7 juta euro, tapi kan Gabriel Martinelli ini adalah salah satu pemain yang tidak terkenal. Wajar jika harganya mahal. David Luiz ini kan pemain terkenal, harganya 8 juta euro ya. Gak usah berharap lebih dengan harga pemain seperti itu. Pemain yang sering blunder, ya makin menambah stok defender yang blunder aja dari Arsenal. Ya meskipun akhir-akhir ini sih David Luiz bermain sedikit sudah mulai menemukan permainan terbaiknya, tapi ya tetap aja sih David Luiz bakal kembali ke masa buruk-buruknya, karena emang gue ngelihat bahwa David Luiz sudah habis masa dia bermain bagus itu sudah habis menurut gue, karena kebanyakan pemain Brazil itu masa bagusnya itu sudah habis ketika dia sudah mulai beranjak ke kepala tiga. Soon mungkin Neymar nanti bakal turun ke performanya ketika dia kepala tiga, gue nggak tahu, tapi kebanyakan pemain Brazil itu ketika kepala tiga itu sudah mulai menurun performanya. Dan itu yang gue lihat dari David Luiz. Untuk rating David Luiz ya 5 dari 10. Kita langsung ke pemain ketiga, ada dari center back lagi, yaitu Pablo Mari. Pablo Mari ini sebenarnya dipinjamkan dengan opsi pembelian. Pinjamannya gue nggak tahu berapa, opsi pembelian gue juga nggak tahu berapa, tapi dia baru didatangkan dari bulan Januari dan baru-baru ini aja didebutkan. Jadi ingat gue dia baru main 2 kali di Arsenal. Tapi untuk kualitasnya di Flamengo luar biasa banget. Gue nonton waktu itu Flamengo melawan Liverpool di final Piala Dunia antar klub, itu bagus banget emang. Ya gimana nggak bagus gitu loh. Trio Firmansyah aja sampai harus bukan Trio Firmansyah sih, Liverpool aja harus sampai ke extra time untuk mendapatkan sebuah gol. Meskipun di golnya Liverpool yang dapatkan memang ada salah satu blunder dari Pablo Mari, tapi kan ya kita bisa wajarkan mengapa Pablo Mari bisa melakukan blunder juga, karena selama 100 menit lebih, mungkin gue lupa juga golnya menit berapa, kayak saya ingat gue 100-an. Selama 100 menit lebih lu mempertahankan sebuah back lu sebuah pertahanan yang diserangkan mempertahankan sebuah back pertahanan lu dari trio penyerangan terbaik di dunia gitu saat ini. Trio Firmansyah kan serem banget, dan Pablo Mari menurut gue single handedly bisa menahan. Rafinha juga bagus sih, tapi Rafinha kan fullback gitu. Pablo Mari ini kan center back bagus banget waktu itu. Dan iya waktu itu sudah gue berpikir bahwa memang nih mungkin aja melihat permainan sebagus ini Pablo Mari bakal diincar oleh tim-tim besar. Dan waktu itu ada Manchester City yang ingin membeli, karena ya Pablo Mari ini mantap pemain Manchester City. Terus akhirnya tidak jadi karena gue nggak tahu mengapa. Mungkin aja Manchester City ingin membeli Pablo Mari karena waktu itu Mikel Artetanya pengen mungkin. Dan setelah Mikel Artetanya pindah ke Arsenal, kan Mikel Arteta resmi mendatangkan Pablo Mari. Mungkin aja seperti itu, gue nggak tahu. Tapi ya didatangkan ke Arsenal, Pablo Mari tidak terlalu bermain sebagus itu ya. Gue nggak tahu, emang balik lagi kualitas Serie A Brazil dan kualitas Premier League itu jauh. Premier League itu adalah salah satu liga terbaik di dunia. Dia Serie A Brazil juga salah satu liga terbaik di dunia karena dia menciptakan beberapa pemain potensial berbakat dari Brazil. Bahkan Pablo Mari ini bukan pemain Brazil, pemain Spanyol.
yang karirnya luntang lantung hingga akhirnya pindah ke Flamengo dan menemukan performa terbaiknya. Tapi ya ini kan masih 2 pertandingan dan juga dia baru beberapa bulan di Arsenal, ya kita belum bisa melihat performa terbaik dari Pablo Mari. Cuman ya Pablo Mari ini bisa dibilang buruk banget tidak, dibilang bagus banget juga tidak. Jadi performanya masih standar, berbeda dengan Kieran Tierney yang tadi kan performanya masih di bawah standar. Kalau Pablo Mari ini masih ada di atas atau di tengah-tengah standar lah, jadi tidak bisa dibilang dia pemain yang buruk gitu. Tidak pernah blunder kayak karena baru 2 match. Dan ya pokoknya seperti itulah. Kalau misalkan untuk dipermanenkan atau tidak, ya kalau misalkan harga permanennya di bawah 10 juta euro, ya permanenkan aja, karena ya toh juga Pablo Mari ini punya pengalaman di Liga Inggris juga kan sebelumnya, dan juga dia salah satu kemauannya Mikel Arteta juga. Pada saat di situ juga Mikel Arteta kan ingin membeli Pablo Mari, tapi akhirnya Mikel Artetanya pindah. Terus dia pindah ke Arsenal disuruh membeli Pablo Mari, ya udah beli. Dan juga dia sudah mengenal bagaimana trio penyerang terbaik di Liga Inggris, trio Prima Ansar, dia juga udah mengenal itu. Jadi ya tinggal menunggu waktu aja. Pablo Mari mungkin aja bakal bagus, gua nggak tahu, atau bakal menurun. Yang pasti kalau misalkan harga di bawah 10 juta euro beli aja, karena ya kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kalau misalkan jelek ya udah jelek, harganya juga murah. Kalau misalkan bagus ya udah, berarti kita atau Arsenal tuh untung mendapatkan sebuah back yang bagus di harga yang murah. Untuk rating Pablo Mari ya baru 2 pertandingan ya 5 dari 10 lah. Kita langsung ke pemain keempat berarti yang dibeli Arsenal di musim 2019-2020. Untuk center back kayaknya udah nggak ada sih. William Saliba kan dibeli terus dipinjamkan lagi ke Saint Etienne semusim. Gua nggak perlu bahas William Salibanya karena ini William Saliba belum masuk dalam daftar nama pemain Arsenal di musim 2019-2020. Dia baru masuk di list pemain Arsenal musim depan. Jadi gua nggak usah bahas William Saliba. Langsung ke pemain keempatnya langsung kita, yaitu ada Daniel Ceballos. Daniel Ceballos ini ialah salah satu pemain berbakat di Spanyol yang digadang-gadang menjadi next Iniesta, terus dipindah ke Real Madrid. Sayangnya Real Madrid tidak bisa mengoptimalkan potensial yang dia dapatkan atau dia punya. Akhirnya karir lalu nggak jelas di Real Madrid. Dia atau Daniel Ceballos minta dipinjamkan. Akhirnya end up lah di Arsenal. Datang ke Arsenal, fans Arsenal mengharapkan sesuatu yang lebih karena Daniel Ceballos ini ialah gelandang Spanyol kan. Dan kita tahu gelandang Spanyol dengan Arsenal ini punya hubungan seperti apa gitu. Cesc Fabregas, Santi Cazorla, Mikel Arteta nggak terlalu bagus banget, tapi sekarang pelatih. Ya bukan seperti itulah. Gelandang-gelandang Spanyol tuh banyak banget yang punya sesuatu kaitan yang lebih di Arsenal. Yang terakhir kan Santi Cazorla gitu. Jadi ya berharap lebih dong dari Ceballos ini, pemain Spanyol, masih pemain muda digadang jadi next Iniesta. Kita berharap lebih dari the next Iniesta-nya Spanyol. Ya permainan awalnya atau laga-laga awal dari Daniel Ceballos ini cukup bagus. Dia membuat 2 assist pada saat lawan Burnley, seingat gua. Dan orang-orang berekspektasi lebih dari Ceballos, langsung viral di beberapa platform sepak bola. Daniel Ceballos. Tapi ya menurut gue itu terlalu cepat. Karena apa? Karena ya lihat aja semakin kesini kok Daniel Ceballos tidak bisa bermain seperti itu lagi. Dan akhirnya ada Mikel Arteta menjabat sebagai pelatih Arsenal. Dan Mikel Arteta mungkin sudah tahu bagaimana permainannya Daniel Ceballos. Ada juga mungkin karena dia satu negara, mungkin ya karena dia si Mikel Arteta yang jadi peduli sama Daniel Ceballos. Mikel Arteta juga peduli dengan negaranya Spanyol, jadi dia peduli dengan Daniel Ceballos. Jadi ya sudah mulai kelihatan gitu loh akhir-akhir ini ketika dia diduetkan dengan Granit Xhaka, bukanlah the next Iniesta yang diharapkan mungkin kan. Memang karena Daniel Ceballos ini ketika di arahan Mikel Arteta ini lebih ke box to box gitu loh. Tidak seperti orang-orang harapkan gue ini bakal jadi seperti Mesut Ozil gitu loh. Jadi lebih ke box to box. Dan ya selama itu bagus sih nggak apa-apa. Toh juga di Arsenal kok gelandang box to box juga tidak punya yang bagus itu loh. Jadi selama itu masih punya manfaat untuk tim Arsenal, masih punya manfaat untuk tim, nggak apa-apa. Untuk dipermanenkan atau tidak ya
ya kita lebih bertanya ke Mikel Artetanya sendiri sih. Kalau misalkan gelandang box to box untuk Arsenal memang gue lihat sih tidak ada. Tapi apakah memang Daniel Ceballos ini mau bertahan di Arsenal, atau dia, kalau misalkan Daniel Ceballos ini ingin balik ke Madrid, dia pernah bilang bahwa dia itu tidak betah di Real Madrid dan dia ingin pindah. Ya kemungkinan dia bakal tidak bakal pindah ke Real Madrid lagi, seperti Mateo Kovacic lah. Mateo Kovacic ingin pindah tim, terus dipinjamkan ke Chelsea, terus ketika dipinjamkan ke Chelsea dia bilang bahwa dia tidak ingin balik lagi. Akhirnya kan Kovacic benar-benar dipermanenkan, padahal tidak ada opsi permanen. Mungkin aja dia dicoba seperti ini. Ya lebih baik dipermanenkan aja sih. Kalau misalkan harga tidak 40 juta atau 50 juta ya. Kalau misalkan harga 40 juta 50 juta, lebih baik mencari gelandang box lain aja. Karena itu harganya kemahalan untuk seorang dari Ceballos. Untuk rating ya 5 dari 10. Kebanyakan 5 dari 10 ya. Kita langsung ke pemain ke 5 berarti. Pemain kelima yang lebih Arsenal di musim 2019-2020 ialah ada Gabriel Martinelli. Seperti yang gue bilang tadi, gue gak pernah bilang sih. Gabriel Martinelli ini seingat gue ya, dia didatangkan dari Serie B-nya Brazil, seharga 7 juta euro. Di saat yang sama, Tottenham berhasil mendatangkan Tanguy Ndombele dari Olympique Lyon dan memecahkan rekor transfernya klub itu sendiri, 80 juta euro. Pada saat itu banyak sekali fans Liverpool, fans Spurs, fans Tottenham Hotspur membuli Arsenal karena ya dia membeli pemain Serie B-nya Brazil gitu, harga 7 juta euro, mengatain bahwa Arsenal miskin yang hanya bisa membeli pemain Serie B Brazil. Saya ingat gue juga, Gabriel Martinelli ini adalah pemain pertama yang di Arsenal. Jadi wajar jika Tottenham itu mengata-ngatai, fans Tottenham mengatai Arsenal, karena ya pemain pertama sudah dirumorkan banyak banget pemain, dia hanya membelinya pemain 7 juta euro dari Serie B Brazil. Ya wajar jika mengatai, karena Tottenham sendiri dia membeli Tanguy Ndombele harga 80 juta euro. Tapi sekarang lihat aja siapa yang bagus. Ndombele dibully Mourinho, Martinelli disanjung ke Arsenal gitu. Jadi ya nama besar itu bukanlah suatu apa namanya? Nama besar bukanlah suatu jaminan bahwa pemain lu bakal bagus. Emang Tanguy Ndombele ini tidak terlalu besar banget, tapi kan melihat harganya yang besar gitu loh. Gabriel Martinelli dengan Tanguy Ndombele kan ya orang lebih tahu Tanguy Ndombele, tapi ternyata ya kita lihat sekarang Tanguy Ndombele dibully sama Mourinho, bahkan pelatih sendiri dibully. Gabriel Martinelli disukai oleh para fans Arsenal. Ya Gabriel Martinelli ini seperti tidak kebanyakan sayap-sayap Brazil sih. Sayap-sayap Brazil itu kan kayak Vinicius Junior, Neymar, Ronaldinho, itu kan lebih ke skillful gitu. Tapi kalau Martinelli ini tidak terlalu banyak skill tapi tajam. Itu seperti kelihatan gue ya. Dia tuh bisa bermain di striker juga. Jadi ya memang Arsenal ini punya hoki yang besar untuk para, jika dia mau beli pemain muda kayak dia beli Thiago Guendouzi. Ada ya bagus menurut gue. Terus dia beli pemain muda, Hector Bellerin bagus. Beli pemain muda tuh, kalau misalkan Arsenal membeli pemain muda itu sudah punya chemistry atau hokinya ya tuh, atau mungkin ya scouting reportnya Arsenal mungkin bagus ya, gue nggak tahu. Tapi ya memang jika Arsenal membeli pemain muda itu tidak pernah mengecewakan. Jadi ya Gabriel Martinelli ini kan seperti yang gue bilang tadi, dia tuh bukanlah kebanyakan seperti winger Brazil yang lebih banyak skillful. Dia tuh lebih ya udah nggak usah banyak bacot, golin atau memberikan assist gitu. Cepat juga, dia pernah membuat N'Golo Kante sampai kepleset. Jarang-jarang loh N'Golo Kante bisa kepleset. Messi aja tidak bisa bergerak. Ini Gabriel Martinelli bisa menjatuhkan N'Golo Kante. Sungguh luar biasa dong Martinelli ini. Untuk rating Martinelli ya 7 dari 10 karena emang dia sangat luar biasa sekali. Kita langsung ke pemain ke-6, berarti dibeli Arsenal di musim 2019-2020. Ada dari sektor kanan, sektor sayap juga, yaitu Nicolas Pepe. Nicolas Pepe ini dibeli dari Lost Lille seharga 80 juta euro atau 72 juta pounds, yang berhasil membuat rekor transfer Arsenal terlewatkan. Seingat gua Aubameyang kan dibayar 58 juta euro seingat gua. Terus PP harganya 72 juta pounds. Apakah harga ini worth it untuk seorang PP? Kalau misalkan dilihat dari performanya di Lost Lille, sebenarnya worth it. Tapi kalau kalian lihat ya, gol dia kan 23 gitu di Ligue 1. Tapi seingat gua 8 atau 9 dari 23 golnya itu penalti.
Bahkan dari fans Liga itu mengatai Pepe itu penalti, karena memang kebanyakan gol dari Pepe itu penalti. Tapi ya selain dari golnya itu, memang Pepe ini punya suatu kelebihan yang luar biasa, yaitu kaki kirinya yang luar biasa. Bahkan Bayern Munich itu sebenarnya sangat ingin mendatangkan Pepe ini, tapi karena gue nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Bayern Munich melepaskan diri dari perputaran transfer, nggak kira langsung ngebut, karena Bayern Munichnya melemah. Ya sangat tepat jika Arsenal langsung ngebut, langsung bayar 70 pound sterling. Sisi atau kaki kiri yang sangat kuat, skillful, kecepatan, itu punya 3 kekuatan yang ketiga kemampuan untuk menjadi salah satu winger terbaik dunia. Dan sangat hype banget kan, Pepe, Aubameyang, Lacazette, trio ini sangat hype banget. Tapi entah mengapa kok trio ini kok jadi jelek banget ya. Pepe-nya juga jelek, Lacazette juga ikut jelek. Yang bagus hanya Aubameyang single-handedly men-carry Arsenal di musim ini. Dan ya Nicolas Pepe mungkin sudah mulai kelihatan lah bagaimana permainannya. Dia sudah mulai sering, tapi ya sudah kelihatan lah bagaimana permainannya. Sudah kadang-kadang mencetak gol, free kick dia juga sudah mulai, dia sudah menunjukkan bahwa dia juga bukan hanya jago penalti, dia juga jago free kick gitu. Tapi ya 70 juta euro untuk performanya di Arsenal musim ini sangatlah buang-buang duit, karena ya tapi kan kita tahu, lu bayar 70 juta euro dengan performanya di seperti bagus itu di Lille, kita tidak tahu dia bagus apakah di Arsenal. Itu kan pembelian mahal itu ialah taruhan, seperti taruhan. Lu beli mahal pemain muda dengan jaminan performa bagus di musim lalu, tidak ada jaminan lu bakal pemain muda ini yang dibayar mahal bagus di musim yang akan datang. Barcelona sering banget beli pemain seperti itu, pemain muda beli harga mahal karena performa musim lalu bagus, terus datangkan dengan harga mahal, jelek. Contohnya Dembele. Tapi ya mungkin aja Pepe ini masih beradaptasi, tapi yang pasti ya gue lihat ini memang benar-benar Pepe ini skillful, tapi belum bisa membuat chemistry yang bagus dengan Lacazette dan Aubameyang. Kalau misalkan bisa membuat chemistry yang bagus, ini bakal menjadi trio yang sangat-sangat menyeramkan, karena Pepe punya skill yang sangat luar biasa, Aubameyang punya speed dan finishing insting striker yang luar biasa, juga Lacazette punya speed juga. Jadi kalau misalkan ada permainan counter attack, wah ini 3 orang udah ngacir ke depan, bakal ngeri banget sebenarnya ini trio. Tapi ya gitulah. Untuk rating Pepe sendiri 5 dari 10. Jadi bagaimana guys, apakah ada yang terlewat atau tidak? Ya kalau ada yang terlewat ya udah, gak usah, atau nanti bakal gue lanjutin lagi di video lain. Jadi bagaimana, apakah kalian setuju dengan review atau pembelian rating dari gue? Jika kalian setuju tinggal di like, jika kalian tidak setuju tinggal dislike. So what's up guys, and I always love football.